Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, Taruna tingkat 2, nama Wahyu Agung Pratama, STB 5624, Prodi Teknik Masyarakatan kelas A. Izin Ibu di sini untuk memenuhi nilai ujian UAS. Di sini saya akan menganalisis kriminologis terhadap dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbudristek tahun 2019-2022 yang dilakukan oleh Nadiem Makarim Anwar. Deskripsi kasus. Yang pertama sini ada gambaran umum kasus. Kasus yang dianalisis dalam makalah ini adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset pada periode 2019 sampai 2022. Fokus kasus diarahkan pada perkara yang melibatkan Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019 sampai 2024. Perlu ditegaskan sejak awal bahwa analisis ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan kesalahan pidana Nadiem Makarim. Dalam perspektif hukum pidana, penentuan bersalah atau tidak bersalah merupakan kewenangan majelis hakim berdasarkan pembuktian di pengadilan. Karena itu, istilah yang digunakan dalam makalah ini adalah dugaan atau didakwa, dituntut atau menuntut JPU sepanjang belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Baiklah, di sini 2. Kronologi singkat perkara. Kronologi berikut disusun berdasarkan informasi publik dari Kejaksaan Agung dan antara AP dan Reuters. Kronologi ini bersifat ringkas dan ditujukan untuk kebutuhan analisis kriminologis, bukan sebagai rekonstruksi pembuktian hukum secara lengkap. Per tahun 2019 terdapat uji coba pengadaan perangkat Chromebook yang oleh Kejaksaan Agung disebut tidak optimal untuk sekolah di wilayah terluar atau wilayah tertinggal. Pada awal tahun 2020, menurut Kejaksaan Agung, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia untuk membicarakan produk Google for Education. Lalu, pada 6 Mei 2020, menurut keterangan Kejaksaan Agung, terdapat rapat daring yang membahas penggunaan Chromebook sebagai perangkat TIK. Kejaksaan Agung juga menyebut adanya arahan agar spesifikasi teknis dalam mengunci Chrome OS tersebut. Lalu pada tahun anggaran 2020 dan 2022, pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK berupa laptop Chromebook dan CDM dilaksanakan dalam program digitalisasi pendidikan dalam dakwaan JPU. Pelaksanaan tersebut dinilai tidak sesuai dengan perencanaan dan prinsip-prinsip pengadaan antara barang CDM dan dakwaan JPU tersebut. Lalu pada September 2025, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka setelah pemeriksaan saksi, ahli, dokumen, petunjuk, serta barang bukti pada tahap itu. Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian negara sekitar 1,98 triliun yang disebut masih dalam penghitungan lebih lanjut. Pada Januari 2006, perkara masuki proses persidangan. AP melaporkan bahwa jaksa menuduh Nadiem mengarahkan proyek untuk menguntungkan produk Google, sementara pihak pembela menyatakan Nadiem telah melepaskan kepentingan dari perusahaan sebelumnya dan tidak memperoleh keuntungan dari pengadaan tersebut. Lalu pada 12 Mei, Majelis Hakim mengabulkan pengalihan status penahanan Nadiem menjadi tahanan rumah dengan pertimbangan kesehatan, disertai sejumlah pembatasan seperti wajib berada di rumah, memakai alat pemantau elektronik, dan melapor kepada JPU. Pada 13 Mei 2006, Reuters melaporkan bahwa jaksa menuntut pidana 18 tahun penjara terhadap Nadiem, disertai denda dan pembayaran uang pengganti. Reuters juga mencatat bahwa Nadiem membantah kesalahan dan menyatakan kekhawatiran bahwa perkara tersebut dapat berdampak pada kepercayaan investor. Lalu, pada Juni 2026, dalam agenda pembacaan pledoi, Nadiem menyatakan berharap memperoleh putusan bebas murni dan berpendapat bahwa unsur-unsur korupsi tidak terbukti, termasuk unsur kerugian negara, perbuatan melawan hukum, atau memperkaya diri atau pihak lain. Lalu, pada 9 sampai 10 Juni 2006, jaksa penuntut umum dalam replik tetap pada tuntutan pidana 18 tahun dan tetap meyakini adanya rangkaian perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, sini ada kondisi sosial yang melatar belakangi kasus.
Kasus ini muncul dalam konteks sosial yang kompleks. Pertama, pandemi COVID-19 mempercepat kebutuhan digitalisasi pendidikan. Sekolah, guru, dan peserta didik dituntut melakukan pelajaran jarak jauh, sehingga negara memiliki alasan kebijakan untuk menyediakan perangkat teknologi. Analisis kriminologis. 1. Saya memilih teori pilihan rasional, teori klasik, atau konsep utama teori. Teori klasik dalam kriminologi berangkat dari asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang mampu menimbang keuntungan dan kerugian sebelum melakukan perbuatan. Lalu penerapan pada kasus. Dalam perkara dugaan korupsi Chromebook, teori pilihan rasional dapat digunakan untuk membaca dugaan perilaku sebagai hasil kalkulasi dalam struktur kesempatan pengadaan. Apabila benar terdapat pengarahan spesifikasi, pengodesan vendor, atau penyusunan dokumen yang mengunci produk tertentu, maka tindakan tersebut dapat dipahami sebagai pilihan rasional yang memanfaatkan celah administratif. Di sini ada fakta kasus yang mendukung analisis. Yang pertama, Kejaksaan Agung menyebut adanya pertemuan pada awal 2020 dengan pihak Google dan dugaan pengujian spesifikasi pada Chrome OS dalam kebijakan pengadaan. Lalu, JPU dalam replik menyatakan bahwa pengujian sistem operasi dan lisensi CDM diduga mematikan kompetisi karena kompetitor lain tidak memperoleh kesempatan yang setara. Lalu, yang ketiga, nilai kerugian yang didakwakan mencapai 2,18 triliun, sehingga kasus ini memiliki insentif ekonomi yang besar menurut perspektif pilihan rasional tersebut. Sini saya menggunakan teori differential association dan white collar crime. Yang pertama, konsep utama teori adalah differential association theory yang dikembangkan Edwin H. Sutherland, menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial. Seorang dapat mempelajari teknik melakukan kejahatan, motif, rasionalisasi, dan pembenaran melalui hubungan dengan kelompok atau jaringan tertentu. Sutherland juga mengembangkan konsep white collar crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang dengan status sosial terhormat dalam pekerjaannya. Ciri utamanya bukan pada kekerasan ataupun kekerasan fisik, melainkan penyalahgunaan kepercayaan, jabatan, akses informasi, serta kemampuan profesional. Penerapan pada kasus dan korupsi Chromebook sangat relevan dibaca melalui teori differential association dan white collar crime, dengan dugaan penyimpangan tidak berdiri sebagai tindakan satu orang yang terisolasi, tetapi benar terjadi jika pengondisian spesifikasi, maka pola tersebut membutuhkan pembelajaran teknis dan koordinasi. Bagaimana menyusun kajian, bagaimana memilih parameter spesifikasi, bagaimana membingkai keputusan sebagai kebutuhan pendidikan, dan bagaimana membuat proses tampak prosedural. Lalu di sini yang ketiga saya menggunakan social control theory. Konsep utama teori social control theory, terutama dalam pemikiran Travis Hirschi, menjelaskan bahwa seseorang cenderung tidak melakukan kejahatan apabila memiliki ikatan sosial yang kuat, komitmen terhadap aturan, keterlibatan dalam kegiatan yang sah, dan keyakinan pada norma hukum dalam konteks organisasi publik. Teori ini dapat diperluas menjadi analisis kontrol institusional. Kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya niat, tetapi juga karena lemahnya mekanisme kontrol, pengawasan audit, transparansi, dan akuntabilitas. Di sini penerapan pada kasus. Dalam kasus dugaan pengadaan Chromebook, pertanyaan kriminologis yang penting bukan hanya siapa yang diduga melakukan, tetapi juga mengapa sistem dapat memungkinkan penyimpangan terjadi. Apabila spesifikasi teknis benar-benar dapat diarahkan pada produk tertentu, maka masalahnya tidak hanya terletak pada aktor individual, tapi juga pada desain kontrol pengadaan. Apakah kejadian kebutuhan diuji secara independen? Apakah spesifikasi netral terhadap merek dan sistem operasi? Apakah konflik kepentingan dideklarasikan? Atau apakah keputusan terdokumentasi secara terbuka? Serta, apakah lembaga pengawas memiliki akses sejak tahap perencanaan? Fakta kasus yang mendukung analisis. Yang pertama, JPU menyatakan pengadaan diduga tidak sesuai dengan perencanaan dan prinsip-prinsip pengadaan, sehingga menunjukkan persoalan kontrol pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Lalu, Kejaksaan Agung menyebut dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan barang atau jasa pemerintah, termasuk Perpres tentang pengadaan dan pedoman perjalanan pengadaan. Lalu, Majelis Hakim dalam tahap persidangan menetapkan pembatasan komunikasi terhadap Nadiem selama tahanan rumah agar tidak berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain, yang menunjukkan pentingnya menjaga integritas proses pembuktian dan kontrol prosedural.
Baiklah, di sini kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan evaluasi tersebut, teori yang paling mampu menjelaskan kasus ini adalah differential association yang dipadukan dengan konsep white collar crime. Alasannya, perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan tindakan individual, tetapi juga dugaan rangkaian relasi profesional, komunikasi teknis, penyusunan dokumen, dan pengondisian spesifikasi. Kejahatan kerah putih seringkali tidak tampak sebagai kekerasan, tapi sebagai keputusan administratif yang dibuat oleh orang-orang berpendidikan berstatus tinggi dan memiliki akses pada informasi teknis. Namun demikian, differential association tidak cukup apabila berdiri sendiri. Social control theory perlu digunakan sebagai teori pendamping karena kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan pada tahap perjalanan pengadaan. Bukan hanya pada tahap setelah kerugian muncul, konflik teori juga tetap relevan untuk menunjukkan bahwa korupsi pengadaan pendidikan dapat menimbulkan korban sosial yang tidak selalu terlihat, yaitu peserta didik, guru, sekolah, dan masyarakat yang kehilangan kesempatan memperoleh fasilitas pendidikan yang tepat guna. Dengan demikian, penjelasan paling seimbang adalah bahwa dugaan kejahatan terjadi karena pertemuan antara tiga kondisi: adanya struktur kesempatan dalam pengadaan bernilai besar, adanya jaringan profesional yang memungkinkan rasionalisasi dan koordinasi teknis, serta lemahnya kontrol kelembagaan dalam memastikan keputusan pengadaan tetap netral. Di sini ada rekomendasi kebijakan. Yang pertama, mewajibkan kajian kebutuhan independen sebelum pengadaan teknologi pendidikan, menerapkan prinsip spesifikasi netral dan larangan pengujian ekosistem teknologi tanpa alasan objektif. Baiklah, kesimpulan. Kasus Chromebook merupakan contoh dugaan white collar crime dalam sektor pendidikan. Dugaan penyimpangan muncul dari kombinasi struktur kesempatan, jaringan profesional, lemahnya kontrol kelembagaan, different association, dan white collar crime merupakan teori yang paling tepat menjelaskan kasus. Pencegahan harus difokuskan pada tata kelola, transparansi, dan pengawasan sejak awal proses pengadaan. Demikian sedikit pemaparan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.